Recording in progress. Ini nggak kelihatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Masih pada semangat kan untuk hari ini? Baik teman-teman, untuk pemateri yang kedua tak kalah pentingnya, yaitu Kak Haidar Zamzam dan akan dipandu praktek mengenai materi yang telah disampaikan. Kak Haidar ini adalah seorang mobile app engineer berpengalaman di GDG Surabaya CO Organizer. Kak Haidar ini memiliki pengalaman luas dalam pengembangan aplikasi Entonator dan telah berkontribusi pada beberapa proyek yang sangat penting. Baik, langsung saja kita mulai praktik yang akan dipandu oleh Kak Haidar mengenai materi yang telah disampaikan. Untuk Kak Haidar, saya persilahkan. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah join di sini di event Address Study Jam yang sesi kedua ya setelah kemarin udah disiapkan dibantu oleh teman saya Mirza. Dan selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini saya bakal izin share screen terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, udah kelihatan ya share screen saya. Oke. Ya, jadi untuk hari ini saya akan bakal jelasin singkat dulu ya apa sih Android. Kemarin itu udah dijelasin sama Mirza mengenai basic-basic Kotlin dan sebagainya. Di sini bakal jelasin tentang development Androidnya sendiri kayak gitu. Gimana cara menggunakan IDE-nya, Android Studio dan sebagainya ya. Oke, jadi di sesi kali ini akan bahas tentang Android Studio Study Jam di Android Basic Session itu. Sebelumnya itu aku bakal kenalan dulu. Namaku Haidar Zamzam, biasa dipanggil Haidar, dan untuk sekarang aku sebagai mobile developer khususnya di Android developer. Saya kerja sekarang di Halo Dokter. Kemudian untuk study ya, saya juga masih kuliah untuk sekarang di Binus University. Dan juga di bawah ini ada beberapa sosial media, saya bisa ke Instagram mungkin kalau pengen tahu kesibukan saya tentang mungkin biasanya saya aktif di komunitas. Itu saya update-nya di Instagram. Terus kalau di LinkedIn saya lebih ke update tentang event atau tentang kerjaan kayak gitu. Dan mungkin kalau ada pertanyaan pribadi bisa ke email saya yang ada di sini. Dan juga saya juga punya personal website highstripdev.com. Di situ nanti bisa connect di situ, ada link Instagram dan sebagainya, bisa dari situ aja juga bisa. Itu perkenalan singkat dari saya. Nextnya ya judulnya untuk sekarang ini yaitu adalah build your first Android app. Jadi kita belajar gimana caranya mulai membuat aplikasi Android itu sendiri ya teman-teman. Kemudian oke, jadi di outline pada pagi hari ini ya, semoga teman-teman juga masih semangat. Pertama ada mengenai gimana caranya kita bikin first app, kemudian bakal aku jelasin juga anatomi dari Android app itu sendiri seperti apa. Kemudian aku bakal jelasin juga layout dan resource di Android itu manajemennya seperti apa. Kemudian aku bakal jelasin juga untuk activity
Activities di sini maksudnya adalah activity di Android Studio-nya ya, atau di Android-nya sendiri. Kemudian kita bakal discuss juga tentang caranya ngebikin aplikasi kita interaktif secara basic ya. Dan juga yang sebelum terakhir itu bakal aku jelasin Gradle. Gradle itu untuk building di Android aplikasi. Jadi kita bakal jelasin gimana cara menambah library, gimana cara kita memanage suatu app Android dan sebagainya kayak gitu ya. Oke, next. Jadi sebelum aku mulai mungkin mau tanya dong ke teman-teman, ada yang udah install Android Studio mungkin bisa raise hand. Ada yang udah punya Android Studio? Ada yang udah nyoba? Di sini kita santai aja ya. Kalau ada yang nanya nanti bisa tanya kendala, mungkin lagi mau coba tapi ada kendala kah error di Android Studio-nya nggak bisa bla bla bla. Nanti bisa discuss aja kayak gitu. Ada yang udah install atau baru banget belajar? Oke, sepertinya masih pagi juga ya. Oke, semoga semuanya masih bangun ya. Aku coba next dulu. Sebentar, aku coba make sure screen-nya kelihatan juga dua-duanya. Oke, jadi sebelum mulai ya, pastikan teman-teman itu udah install Android Studio. Kenapa? Karena Android Studio ini penting ya. Kalau teman-teman gak ada Android Studio, itu teman-teman nggak bisa nge-build aplikasi Android native teman-teman gitu. Misal nih teman-teman yang udah lama mungkin bergelut di website, biasanya menggunakan Visual Studio Code kayak gitu, itu juga sama sejenis kayak Android Studio, namanya sama-sama IDE. IDE adalah Integrated Development Environment. Jadi ada banyak IDE kayak mungkin teman-teman udah familiar dengan Visual Studio Code, kemudian apalagi contohnya yang Intel IG, kayak PHP Storm dan sebagainya. Nah, Android Studio ini memang dikhususkan untuk nge-build aplikasi Android seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman bisa search aja di Google, download Android Studio, dan juga di situ akan dijelasin juga beberapa minimum spek untuk device teman-teman bisa digunakan, kayak minimal RAM-nya 8. Memang Android Studio memang kasusnya di situ ya. Isunya adalah di device. Cuman aku bakal share juga nanti tips-tips gimana menggunakan device yang emang low untuk bisa tetap belajar Android kayak gitu. Oke, next. Yang pertama adalah your first app. Jadi gimana sih cara bikin pertamanya aplikasi Android ya? Ini adalah screen yang lama. Jadi nanti aku coba sambil share screen juga cara pembuatannya secara live. Ini aku coba slide dulu gitu ya. Jadi simpel saja, tinggalan teman-teman nanti start a new Android Studio project. Di situ ketika buka aplikasi Android yang baru, otomatis nanti akan muncul pop-up seperti ini, dan teman-teman tinggal klik aja untuk start a new Android Studio project. Nah, kemudian nanti di sini juga teman-teman bisa milih mau bikin aplikasi yang memang no activity, yang kosongan banget, kosong nggak ada apa-apa, nggak bisa di run, atau yang udah ada activity-nya atau ada layout-nya dan di situ cuman kosong juga tapi masih bisa di run, atau kayak basic activity ini udah ada contoh code-nya, UI simpelnya, atau bottom navigation activity ini aplikasi yang menggunakan navigasi yang ada di bawah. Contohnya kayak misal Instagram, apalagi yang ada di bawah ya, Twitter atau X itu ada di bawah yang button navigasinya kayak gitu. Nanti tinggal di next aja. Oke. Dan kemudian nanti teman-teman bakal diminta untuk memasukkan kayak dari name, package names, tempat penyimpanan projectnya, dan juga bahasa. Nah, untuk nama sendiri nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan nama dari aplikasi yang akan teman-teman buat kayak gitu. Nah, package name ini apa sih? Kalau teman-teman ngeh ya, ada di Play Store, itu biasanya ada tuh di URL-nya atau di link-nya itu ada kayak nama-nama apa, terus nama aplikasinya apa. Itu buat sebenarnya package name ini identifier untuk atau ID ya, unik, yang digunakan secara global. Jadi misal teman-teman udah bikin nih
pgri.semarang misalnya, itu nggak bisa, ketika udah diupload di Play Store itu kalian nggak bisa menggunakan itu lagi dengan aplikasi yang lain. Jadi ketika package name atau package ID ini udah dipakai secara global, udah rilis ke Play Store, itu udah nggak bisa lagi kalian pakai. Jadi bisa menggunakan nama yang lain, misal cuma ditambahin angka juga bisa, misal com.pgri.semarang 2 gitu misalnya, itu bisa kayak gitu. Kemudian untuk save location, normally teman-teman tinggal memilih mau ditaruh, misal karena di directory C-nya udah penuh, mau ditaruh di directory D atau misalnya pakai Linux, bisa ditaruh di folder yang lain yang lebih clear untuk menyimpannya, itu juga bisa. Dan language defaultnya untuk sekarang ya, itu sudah hampir semua menggunakan Kotlin. Jadi mungkin teman-teman yang baru belajar Kotlin atau baru tahu Kotlin, tapi sebelumnya udah tahu Java, itu bisa mulai belajar-belajar sedikit ke Kotlin. Yang kemarin juga udah pastinya dijelaskan oleh pemateri sebelumnya mengenai Kotlin. Terakhir di sini ada pilihan untuk minimum SDK. Itu apa sih minimum SDK? Jadi em, misal teman-teman minimum SDK-nya ditaruh di Android API 19, yaitu Android KitKat ya di sini. Itu menandakan bahwa aplikasi teman-teman bakal bisa atau bakal support aplikasi sampai di Android KitKat. Bawahnya itu dia nggak support. Atau mungkin teman-teman udah kebayang aplikasiku ini bakal dipakai orang-orang yang HP-nya keren, bagus-bagus sih, kayaknya nggak sampai ke KitKat deh. Tinggal diganti aja, tinggal dinaikin, misal APJDFG di elemen OPK. Misal langsung ke Android Key gitu, atau kayaknya userku semuanya Android O ke atas deh gitu, langsung diganti aja ke minimum SDK-nya yang lebih tinggi, seperti itu. Oke, kita coba next. Nah, ini ya, ada beberapa Android yang udah rilis, kalau nggak salah sekarang udah di Android 14. Jadi udah ada beberapa HP yang udah dapat Android 14 itu, yang terbaru. Jadi teman-teman bisa nyesuaiin, ada dari platform fashion. Ini sebenarnya cuma penamaan ya. Ada platform fashion itu yang dari 1 sampai 10 sampai 14, sekarang API level itu akan increment sesuai dari apa namanya, update-nya. Kemudian selain itu Android juga punya version code ya. Jadi mulai L, M, N, misal N-nya itu Nougat, O Oreo, P itu uh, Pi apa ya? Lupa sih. Dan seterusnya seperti itu. Bisa dicek untuk version code-nya ini sendiri. Dan next, jadi ini bakal desain juga jadi kayak choose API levels for your app ya. Jadi mulai dari cara milih minimum SDK-nya itu yang aku sempat mention tadi, disesuaikan dengan kondisi rencana target user teman-teman juga. Kemudian target SDK ini kayak dari data yang udah ada, misalnya udah punya kira-kira userku emang high end deh, jadi langsung target SDK-nya kayak yang atas saja. Dan terakhir compile SDK, yaitu adalah pembacaan dari min SDK kurang dari sama dengan target SDK version kurang dari compile SDK version, kayak gitu ya. Dan API level ini diidentifikasi sebagai framework dari Android itu sendiri, kayak gitu. Dan kita udah masuk di Android Studio ya, tampilannya seperti ini. Dengan UI yang baru nanti aku akan share juga. Simpelnya yang sebelah kiri ini untuk manajemen project ya, teman-teman bisa tahu struktur project teman-teman, bisa melihat file-file yang bisa diedit di sebelah kiri ini di section 1. Kemudian di sini di dua ini adalah palette ya. Palette itu kumpulan dari widget-widget atau view yang bisa dipakai. Di sini ada tag view, button, image view, residual view atau list. Itu ada di situ semuanya. Kemudian di tiga ini adalah komponen tree. Jadi ketika teman-teman nanti mendesain di sini, misal layoutnya adalah numpuk-menumpuk gitu ya, akan ada di sini detailnya apa aja yang udah dipakai dari layout yang ada di tengah ini. Dan yang keempat ini adalah desain editor ya teman-teman. Jadi dari teman-teman nge-edit atau apa bacanya, melayouting ya, melayouting
UI teman-teman itu bakal kelihatan di sini seperti apa tampilannya, tapi ini nggak bisa jadi patokan apakah tampilan dari sini ketika di run di real device apakah sama apa enggak, itu belum tentu juga. Dan yang terakhir yang bagian kanan ini adalah atribut. Misal teman-teman dari teksnya ini ya, ini contohnya adalah text view, teman-teman bisa ngatur nih warnanya, ukuran teksnya, terus kemudian backgroundnya, terus alignmentnya mau kiri kanan tengah kayak gitu dan sebagainya. Teman-teman bisa ngatur di bagian itu. Dan setelah itu nanti juga pastikan teman-teman ketika running app atau aplikasinya itu udah bisa jalan ya. Yang penting bisa jalan dulu. Namanya Hello World, pasti kalau teman-teman udah nggak asing dengan pemrograman dosen atau pemrograman apapun, normal dengan Hello World kayak gitu ya. Jadi yang penting jalan dulu nih, bisa nggak aplikasinya yang udah kita bikin project dari scratch itu jalan. Nah, cara ngeran di Android Studio itu ada dua, yaitu yang pertama dengan Android device atau kita menggunakan HP kita pribadi yang Android, kita colok dengan mode development debug, biasanya developer di optionnya di onin dulu untuk debugnya di on, atau bisa pakai emulator yang udah ada di Android Studio-nya, itu juga ada. Cuman ini tips dari aku aja, misal teman-teman emang ada masalah dengan device yang kurang mumpuni untuk speknya, bisa menggunakan cara yang pertama, yaitu menggunakan Android device teman-teman sendiri kayak gitu. Dan next, ini adalah tampilan yang aku sempat mention tadi yang di poin 2 ketika ingin menggunakan emulator atau virtual device ya. Itu ada tampilannya seperti ini. Teman-teman bisa nanti create virtual device-nya, pilih HP-nya apa, misal pakai Pixel 3 atau Pixel 2, 4 dan sebagainya. Bisa pilih resolusi, pengen resolusi yang apa, API-nya yang berapa, diinstal dengan Android berapa, dan pastinya juga nanti bisa ngatur sorry. Nah, nantinya bisa juga diatur di sini di tombol yang ini kiri itu detailnya, misal HP-nya pengen dikasih RAM-nya 8 nih atau 12 dan sebagainya. Itu bisa diatur di situ. Pengen dikasih local storage-nya berapa giga kayak gitu, itu bisa diatur di situ. Cuman balik lagi aku yang mention tadi, untuk virtual device ini atau emulator itu bakal menghabiskan banyak disk ya, memori dari laptop kalian sendiri, bakal habis di situ juga. Astagfirullahaladzim. Kalau teman-teman lihat ya di bagian kanan itu di size on disknya kayak satu emulator udah habis 3,7. Kadang kalau udah mulai di running itu habis kayak sekitar malah 10 giga dan sebagainya, dan itu akan berat ketika di run. Kemudian anatomi dari Android Project itu sendiri ada apa aja. Yang pertama ada activity, kemudian ada resource, dan ada Gradle. Activity sendiri itu adalah untuk menghandle user kayak input window ini ya, tampilan. Teman-teman kalau buka aplikasi Android itu pasti ada activity-nya, nggak mungkin nggak kayak gitu. Jadi itu adalah suatu screen yang memang bisa dia untuk tampilannya atau untuk prosesnya itu ada di activity. Kemudian ada resource, di situ bisa untuk menyimpan layout filenya. Di sini masih kita discuss menggunakan XML ya untuk view-nya. Kemudian ada untuk menyimpan image atau gambar-gambar apapun itu, bisa GIF dan sebagainya. Untuk menyimpan audio juga bisa di resource ini. Untuk menyimpan atau mengcustom tema, misal teman-teman pengen aplikasinya ada light mode dan dark mode misalnya, itu bisa juga disimpan di sini. Kemudian yang terakhir ada colors ya. Teman-teman bisa define semua color, semua warna yang dibutuhkan di resource. Dan yang terakhir ada Gradle files. Ini adalah untuk manajemen library teman-teman, bahkan untuk mengatur package name atau package ID tadi, untuk mengatur apalagi ya, minimum SDK dan sebagainya, itu ada di situ. Dan next, ini adalah Android App Project Structure. Jadi normalnya teman-teman ketika nge-build aplikasi, maaf, agak-agak flu ya, nggak sempat bentar tombol mic-nya di, aku coba sebentar. Oke, jadi di sini itu
adalah app project structure-nya. Jadi normalnya ketika build project baru, ada app, ada libs, SRC atau ini biasa disebut resource-nya secara umum. Jadi normalnya ada app ini untuk kita handle semua aplikasi normalnya ada di dalam app. Kemudian libs itu untuk store lokal library kita yang biasanya udah ke generate langsung. Kemudian di SRC ini ada beberapa Android test, main sama test. Cuman kita bakal discuss yang cuma di main aja ya teman-teman ya. Karena kenapa? Karena yang paling penting di main ini yang kita langsung gunakan. Kalau udah di Android test sama test itu udah level intermediate kita untuk bikin testing dan sebagainya. Dan di dalamnya main ini ada Java sama REST dan terakhir Android Manifest. Jadi untuk Java ini biasanya disimpan untuk activity Kotlin-nya itu di sini untuk logic tampilannya, dan juga di REST ini yang tadi aku mention tadi bisa gambar, terus tema, colors, string dan sebagainya itu bisa disimpan di REST. Dan yang bagian bawah seurut dari sini ada build Gradle dan Gradle. Nanti kita bakal discuss di build Gradle-nya juga. Apa sih Gradle itu kayak gitu. Jadi intinya di situ adalah menyimpan semua library yang dibutuhkan. Oke, kita coba next. Nah ini yang tadi tampilannya teman-teman ya. Ada ada main activity di sini nih contohnya yang di dalamnya Java ini adalah untuk Kotlin-nya yang untuk teman-teman lihat ya, teman-teman coding di situ tentang logic dan sebagainya itu ada di sini. Kalau yang di REST itu yang lebih ke tampilan dan sebagainya. Dan kita masuk di layout dan resource in Android. Nah di sini itu ada views. Yang pertama jadi view ini adalah untuk teman-teman melayouting UI teman-teman ya. Di sini banyak contohnya yang paling dimension adalah di sini ada tag view, image view dan button. Kenapa ini dimension? Karena setiap aplikasi pasti mempunyai aplikasi yang gede ya, misalnya yang udah merilis, itu pasti mempunyai dari ketiga ini. Pasti ada tag view untuk menampilkan informasi-informasi dengan bentuk teks. Kemudian ada image view untuk menampilkan gambar apapun itu bentuknya, baik itu misal dia bentuknya bulat, kotak dan sebagainya, itu menggunakan image view. Dan juga yang terakhir ada button. Kenapa pasti ada button? Karena pasti kita ada action gitu ya, login misalnya. Halaman login aja udah pasti ada button. Misal kita loginnya tanpa apa namanya, tanpa input user and password, login dengan Google juga ada buttonnya kayak gitu ya. Dan juga ini can be grouped to form more complex user interface. Jadi ini bisa di-combine dari ketiga ini dan yang lain juga bisa. Nanti ada juga inputan, edit text dan sebagainya itu bisa di-combine. Seperti itu. Dan yang aku tadi mention di sini ada layout editor, bisa main drag and drop dan juga next. Di sini kita masih discuss menggunakan XML layout. Jadi teman-teman bakal tahu caranya gimana untuk coding view-nya ini dengan XML. Meskipun kalau teman-teman yang ngikutin Android ya, ada Compose, itu declarative UI dan sebagainya, itu nanti beda cerita lagi. Mungkin aku spill dikit, ada yang sekarang lagi running, yaitu ada Juara Android. Teman-teman bisa ikut itu untuk belajar mengenai Android juga, yaitu free ya, dari event dari Google seperti itu. Dan next ini ada XML for tag view. Di sini ada tag view-nya dengan tag XML. Untuk tampilannya simpelnya itu kalau kita ngebikin cuma tulisan hello world itu code-nya seperti ini aja kayak gitu. Cuman kita ngatur layout width-nya atau lebarnya dan layout height untuk apa namanya, tingginya. Itu wrap content itu maksudnya adalah sesuai dengan kontennya dari value-nya itu. Karena teksnya di sini yang di set cuma hello world, maka ukuran tinggi dan lebarnya adalah cuma hello world kayak gitu. Kalau misal kita ganti dengan match parent, dia akan mengikuti dari lebar layarnya kayak gitu. Match parent adalah maksudnya
match dengan parent dalam artian di sini adalah view dari device teman-teman, misal tablet ya panjang, misal cuman handphone kecil ya cuman handphone kecil aja gitu. Seperti itu. Ini yang aku tadi sempat mention, ada wrap content, ada match parent, dan juga ada fixed value. Teman-teman bisa menggunakan DP ya. DP itu adalah satuan untuk layouting untuk lebar di Android ini sendiri. DP adalah singkatan dari Density Independent Pixel. Jadi bisa nyesuaiin dari HP teman-teman juga karena ini by device biasanya, dan pastikan pakai DP bukan yang lain. Dan untuk teks sendiri, text size itu beda lagi, nanti ada namanya SP. Aku bakal discuss kayaknya di setelah ada slide-nya juga. Jadi teman-teman yang sebelumnya belum tahu DP itu sebenarnya kalau di website ada pakai pixel, di sini pakai DP kayak gitu. Untuk bukan format ya, apa ya? Untuk size-nya itu menggunakan filenya pakai DP kayak gitu. Nah, ini yang tadi kemudian next-nya ada view group. View group ini apa? View group ini adalah untuk mengumpulkan atau kita melayouting tampilan kita yang udah dari view yang tadi, yang view, aku mention ada 3, ada text view, image view, button, itu misalnya contohnya ya 3, ada juga lebih kan. Di sini juga ada view group. Jadi view group ini apa? View group ini sebagai pembungkus untuk view-view yang udah kita pengen pakai. Misal di sini ada 3 yang dimension, ada frame layout, linear layout, dan constraint layout. Apa sih perbedaan dari ketiga ini? Yang pertama, frame layout. Frame layout ini lebih ke ketika kita ngebungkus suatu view dengan dengan view group ini, cuman frame layout ini hanya bisa ngebungkus ya dengan satu view aja. Jadi childnya atau anaknya itu dari view-nya cuma punya satu. Kemudian ada linear layout. Ketika aplikasi teman-teman yang berbentuk list atau memang urutannya cuma dari atas ke bawah aja urutannya, itu bisa simple menggunakan linear layout. Dan linear layout ini bisa digunakan secara horizontal maupun vertikal. Jadi orientationnya atau orientasinya ini contohnya adalah untuk vertikal, jadi bakal view-nya itu dari atas ke bawah semuanya. Jadi misal teksnya di atas ini, ini nggak bayangin ya, imagine aja gitu ya. Aplikasi teman-teman pertama kayak halo, halo atau selamat pagi misalnya. Terus bawahnya tulisan agak kecil, tulisan kayak namanya selamat pagi, bawahnya tulisan Haidar Zamzam atau selamat pagi semuanya. Baru ada button, misal buttonnya untuk login kayak gitu, login dengan Google atau login with email atau login dengan Apple dan sebagainya. Apple, maaf nggak bisa. Kemudian constraint layout ini adalah untuk lebih customize lagi. Jadi ketika UI-nya lebih kompleks, itu bisa menggunakan namanya constraint layout. Jadi misal, nah ini contohnya text view button. Misal di sini tulisannya untuk teks halo, hai. Di sini namanya orang, misal hai Haidar. Hai-nya pengennya tulisannya agak gede, pakai bold dan beda tulisan, beda style, dan di sini pakai normal kayak gitu. Itu contoh singkatnya ya. Dan buttonnya button klik aja. Jadi intinya view group untuk menaungi atau membungkus semua child yang ada di dalamnya menjadi layout yang kita inginkan kayak gitu. Ini contoh code-nya frame layout yang aku mention tadi. Frame layout cuma ada satu child aja, jadi di dalamnya si frame layout itu setelah kurung ini bisa dimasukin satu view, yaitu text view, dan langsung nanti ditutup dengan penutupnya seperti ini. Kemudian ada linear layout, ini juga yang aku mention tadi. Di bagian sini juga seperti tadi, belum ditutup langsung pakai slash kayak yang lain ini, masih bisa ditutup dengan seperti ini, dan di bawahnya seperti ini. Di dalamnya bisa diisi dengan banyak view, dan juga yang terakhir di orientation-nya bisa di custom ya teman-teman ya. Bisa di custom untuk orientasinya bisa vertikal atau horizontal kayak gitu. Nah, ini hierarki dari linear layout. Jadi teman-teman mungkin layoutnya banyak yang custom kayak gini. Di dalamnya satu linear layout ada vertikal, di dalamnya lagi ada
horizontalnya lagi itu juga bisa dimasukin lagi. Jadi teman-teman tinggal bikin aja linear layout, image view-nya di atas sendiri, kemudian ada text view, kemudian dimasukin lagi linear layout dengan orientasi yang berbeda dengan horizontal, kemudian dimasukin lagi buttonnya kayak gitu. Dan next, ini untuk app resource-nya, jadi bakal jelasin yang di rest tadi ya, untuk penyimpanan layout file, image, audio, user interface, dan app icon itu bisa di situ. Next, di sini adalah structure-nya. Jadi di dalam nyamin tadi di rest itu ada drawables untuk nyimpen image, kemudian ada layout untuk nyimpen file layouting sendiri itu sendiri, activity dan sebagainya itu ada di layout. Kemudian ada map ini untuk menyimpan gambar juga, tapi lebih ke dia bisa ngebikin image-nya itu per device misalnya. Jadi bisa diatur dari yang kecil seperti apa, kalau device-nya large seperti apa, itu bisa diatur di map. Yang terakhir ada values. Values bisa nyimpan berisi untuk strings, colors, integers, styles untuk theme itu bisa disimpan di values seperti itu. Dan next ini adalah resource ID. Semua di sini dari image, dari activity itu punya ID ya. Kalau teman-teman lihat, jadi misal teman-teman punya gambar dengan nama IC Launcher, itu yang bakal dipanggil dan nggak boleh sama dengan image yang lain dengan samanya. Jadi dia termasuk ID-nya. Jadi resource ID ini menghubung dengan nama file teman-teman dan pastikan untuk file nama penamaan di resource ini menggunakan snake case atau penulisannya adalah menggunakan misal namanya adalah icon. Sorry. Jadi misal namanya harus pakai snake case. Aku ulang lagi tadi ya. Misal namanya adalah icon sekolah gitu. Nggak boleh teman-teman pakai spasi icon sekolah, tapi harus diganti dan huruf kecil semuanya menjadi icon underscore sekolah. Misal 3 kata icon sekolah SD misalnya. Jadi tinggal icon underscore sekolah underscore SD kayak gitu. Dan itu nggak boleh redundant atau sama dengan yang lainnya. Kemudian ada layout di sini. Layout juga sama untuk pembuatan layout activity kita nggak boleh sama. Misal udah ada activity main, itu nggak boleh ada activity underscore main juga. Dan ini juga sama masih menggunakan snake case atau ular ya kalau ini bingung. Terus next. Di sini juga yang tadi resource ID dan ini juga bisa di set untuk view masing-masing. Misal kita banyak punya tag view, image view dan sebagainya, itu bisa dipastikan view-nya kita berikan ID. Kenapa? Karena kita harus menggunakan ID ketika view itu digunakan dan bisa diolah. Misal kita pengen nih si tag view-nya itu diedit uh, dari sisi codingannya misalnya. Jadi harus dikasih dulu ID-nya. Ini contohnya hello text view. Untuk penulisannya bisa menggunakan snake case atau camel case kayak gini. Cuman aku biasanya sih pakai snake case sekalian ya, karena biar semuanya sama. Dan juga ketika udah punya ID, teman-teman bisa nanti akses ID ini dari file logic teman-teman. Dan ini harus unik juga di setiap XML-nya. Oke, kita sekarang masuk di activity. Yang aku mention tadi activity itu secara whole ya, secara dari sini. Ini semua activity sebutannya satu screen ini. Jadi activity itu intinya untuk means for the user to accomplish one main goal. Jadi kita singkat ada di satu semua ini juga. Dan juga kita biasanya menggunakan banyak activity untuk beberapa case juga. Jadi nggak cuma satu, biasanya kalau aplikasinya udah mulai kompleks. Kayak gitu. Dan ketika bikin main activity, activity defaultnya akan ada seperti ini. Dia akan extend dengan add compat activity. Dan juga ada code-code yang nanti juga ada di kayak contohnya set content view, ngambil dari layout SNL-nya, dari activity underscore main.
Nah itu ini kemudian singkatnya sebenarnya ini banyak ya, ada on create dan sebagainya. Cuman di sini akan dijelaskan dari cuman launch sampai shutdown. Ada launchnya nanti bakal manggil function on create yang di sini sebelumnya udah di mention ada on create. Dan juga ketika apps-nya running udah ditutup ya langsung shutdown kayak gitu. Ini implementasinya yang tadi untuk memanggil dari layoutnya itu sendiri. Dan next ini adalah layout file inflation. Jadi teman-teman bisa masukin beberapa inflatornya di sini di activity. Aku bakal coba running lagi nanti karena ini lebih mudah untuk dipakai demo ya gitu. Dan yang terakhir, ini harusnya terakhir kayaknya deh, ada make app and app interactive. Jadi ini contohnya kita punya dua view ya dengan tag view dan apa namanya dan button. Jadi misalnya nih teman-teman pengen ngerubah si teks ini dengan cara klik tab me ini ya. Itu bisa banget malah. Jadi misalnya tinggal kita kasih logic si tag view yang tadi jangan lupa dikasih ID agar kita tahu yang mana yang tag view yang akan kita olah. Dan kemudian ada tab me ini untuk trigger atau memberikan logic ketika button ini diklik, maka tag view yang udah dikasih ID tadi, misalnya tag view apa contohnya tadi sini? Tag view aja di situ contohnya. Tab view-nya akan merubah teksnya seperti itu menjadi yang kita inginkan. Nah, ini adalah example code-nya. Jadi di main activity di Kotlin-nya itu kita panggil dulu nih si tag view-nya yang tadi dengan cara find view by ID. Cuman ini cara lama, nanti bakal discuss juga dengan yang modern dan lebih mudah. Jadi tag view-nya akan dipanggil dengan ID tadi dengan tag view, kemudian di buttonnya kita kasih trigger untuk mengganti dengan cara simpelnya result tag view yang udah di define di atas dot text untuk mengganti teksnya ya teman-teman, diganti dengan goodbye misalnya. Jadi ketika diklik teks yang ada di atas tadi menjadi goodbye. Nah ini juga ada setup listener. Jadi ketika user interaksi dengan view-nya itu, maka ada event atau event ya atau listener yang akan ke trigger dan juga developer juga bisa ngecek apakah mau misal buttonnya diklik, apakah ya udah biar diklik aja kita kita biarin atau kita mau ngolah si callback itu atau trigger itu. Misal karena udah diklik nih, berarti harus ngapain? Harus pindah halaman kah? Harus ngolah view-nya kah? Atau sebagainya. Kayak gitu. Ini contohnya yang tadi buttonnya. Jadi button itu punya pengecekan untuk klik. Sebenarnya banyak. Ini salah satunya. Button bisa men-trigger atau mengecek ketika ada yang ngeklik. Jadi dengan codingan ini, set on click listener. Jadi ketika ada yang ngeklik, maka kita bisa mengajukan yang lain. Misal pengen tuduhnya apa gitu ya, di on click ini pengennya ngapain sih kayak gitu. Jadi nanti teman-teman bisa olah di sini. Kalau memang nggak usah dipakai, nggak usah segala dipanggil si set on click listenernya, tapi biasanya button pasti kepakai karena percuma ada button tapi nggak kita apa-apain gitu ya. Jadi tinggal aja nanti ketika udah dituduhnya di on clicknya bisa disesuaikan. Oke, dan juga di sini ada renable itu cuman buat single abstract method, nggak usah aku jelasin detail. Ini juga nggak usah aku jelasin detail. Nah di sini yang tadi do something itu ada cara cepatnya juga. Yang dari tadi tinggal set on click aja, kemudian pakai kurung kurawar gini dan tinggal di put aja. Pengen dikasih apa misalnya. Jadi yang tadi misal mau ganti setnya itu bisa ditaruh di sini untuk set teksnya. Oke, kemudian di sini juga ada let init. Simpelnya adalah let init ini untuk menginit suatu variabel yang belum tahu kapan dia bakal diberi value-nya secara default dulu. Itu bisa di sini dan nanti akan diisi di init ini. Nah, ini juga example-nya. Misal teman-teman udah punya let init result dari text view itu bisa di init dulu dari sini di on create-nya karena nanti dipakainya yang create. Oke, terakhir uh, ini bakal aku jelasin tentang Gradle. Kenapa aku jelasin juga karena ini penting. Teman-teman kalau udah
belajar apa itu Android Studio, apa itu Activity tadi, apa itu view dan layout dan view group, itu penting juga mengetahui ada itu Gradle ya. Jadi Gradle itu apa? Lebih tepatnya yang tadi aku mention untuk mengolah third party library itu ada semua di sini. Kemudian juga untuk proper order tags to run itu bisa di detailin juga di sini. Ini butuh juga tapi nanti kita nggak contohin karena udah terlalu kompleks. Jadi kayak simpelnya kita bisa ngatur kita pingin nge-buildnya di development atau di production dan sebagainya itu bisa di situ. Juga untuk automation juga bisa, cuma nggak sampai ke situ ya. Jadi lebih ke detail yang bawah ini. Jadi manage dependencies between project and third party libraries. Jadi kita bakal discuss caranya untuk menambahkan library, untuk mengolah library itu seperti apa. Ya, ini untuk declare plugin. Ya ini yang tadi ya, connect repository, handle dependency, dan juga define Android properties. Itu bisa di Gradle-nya itu sendiri. Dan Gradle ini bahasanya menggunakan Groovy ya teman-teman ya, yang logonya gajah itu. Jadi masih pakai Groovy dan untuk sekarang juga udah ada yang pakai Kotlin untuk Gradle-nya, nanti teman-teman bisa explore lagi. Nah, ini yang plugin. Jadi plugin itu adalah biasanya bawaannya itu pasti ada udah ada kayak ngambil dari Android-nya sendiri, ngambil dari Kotlin-nya itu sendiri. Kemudian ini ada extension untuk Kotlin Android. Biasanya udah ada ini dari ketika nge-build aplikasi. Dan ini sangat-sangat jarang ditambah-tambahkan. Memang ketika ada tambahan lain, misal pengen tambahin parse label itu baru bisa nambah-nambah di sini. Cuma jarang banget kepegangnya di sini ya. Dan juga ada Android configuration di dalam Gradle ini yang aku mention tadi, bisa ngeset compile SDK-nya mau berapa, terus pengen application ID-nya itu apa, yang package name tadi ya teman-teman. Kemudian pengen minimum SDK versionnya running di aplikasi HP berapa ya, itu ada di sini juga, dan targetnya juga di berapa. Itu bisa diatur semua di dalam Gradle. Dan next ini adalah dependencies. Di sini teman-teman bisa mengatur ya. Bentar. Mengatur untuk nambahin apa aja. Misal mau nambahin library-library untuk menampilkan uh, format animasi, misalnya menggunakan Lottie, atau pengen menambahkan aplikasi untuk ngeload image dari internet, itu juga bisa ditambahkan di sini. Misal menggunakan Glide atau Picasso yang lama atau sebagainya, atau Coin ya yang baru. Terus Ecoil, sorry maaf. Kemudian misal mau nambahin library untuk get data dari internet, itu bisa pakai yang lama-lama itu ada Volley lah, ada Fast Internet Network, ada juga Fast Android Network, ada juga yang paling sering dipakai ya, ada namanya Retrofit kayak gitu. Dan terakhir di Gradle ini ada repository. Jadi misal teman-teman ngambil library-nya dari GitHub atau sebagainya yang udah publish, itu juga bisa ditaruh di sini. Misal ngambil dari, pastinya ngambil dari Google yang pertama. Ada juga Maven Central, itu biasanya untuk kumpulan-kumpulan library yang selain dari Google-nya gitu. Nah ini tinggal nanti teman-teman apa namanya, dari command Gradle task bisa clean, task, dan install debug. Itu normally, jadi untuk clean itu untuk mendelete semua task yang udah dikompil di direktorinya. Kemudian task itu untuk mengetahui output ya dari task yang di project, dan apapun apapun plugin yang udah diinstal, dan yang terakhir install debug untuk nge-build aplikasi secara APK atau menginstal ke real device atau HP kita, atau juga bisa install ke emulator yang udah ada di Android itu sendiri. Dan summary untuk lesson kali ini, yaitu yang pertama adalah kita udah discuss tentang view and view group. Ya tidak, tadi view-nya itu ada text view, image view, dan apa tadi contohnya, button ya. Kemudian ada view group, contohnya tadi ada frame layout, linear layout, dan constraint layout. Kemudian juga kita belajar tentang resource, mengenai tipenya apa, dia string, image, atau apa, dan juga pasti punya ID-nya, resource ID, atau di sini dia tulisnya name.
Kita juga belajar simple tentang behavior dari activity. Ada tadi contohnya nambahin on click listener di dalam activity yang view-nya dengan button. Ada juga kita belajar tentang Gradle, tentang nge-build aplikasi, dan yang terakhir eh, kita belajar juga tentang simpel-simpelnya belajar Android itu sendiri. Jadi aku harap teman-teman bisa belajar dari sini karena Android itu menyenangkan ya. Cuman masalah di device saja bisa itu masih bisa diakalin, bisa install Linux dan sebagainya. Kayak gitu. Itu untuk materi aku dari kali ini. Selanjutnya aku bakal coba share screen cara untuk penggunaan Android Studio-nya ya. Izin share screen lagi di device satu aja. Oke. Screenku yang baru udah kelihatan ya teman-teman ya. Aman? Aku harap aman ya. Aman, Kak. Oke. Aman. Thank you. Oke, jadi di Android yang baru ini aku pakai yang Grave ya untuk versinya. Di sini ada versinya Grave. Itu lumayan baru juga yang ini paling baru yang stable. Tinggal teman-teman bikin new project aja. Dan aku mention tadi itu nggak sebanyak yang ada di Android lama. Ada banyak pilihannya. Ada kayak yang button navigation tadi, empty view. Ya ini yang aku mention tadi ada Compose ya, yang perlu aku mention dikit kali ya untuk juara Android itu nanti bisa search saja di IG-nya langsung cari juara Android. Di situ ada challenge buat belajar tentang ini yang atas ini belajar Compose. Itu ada swag-nya, bisa dapat hadiah banyak lah. Di situ ada dapat sweatshirt atau crew neck, dapat backpack, tas, dapat kacamata, stiker set dan sebagainya. Ini salah satu contohnya ya, kelihatan nggak ya? Nah ini salah satu swag sesi tahun lalu. Jadi bisa dapat merchandise yang menarik lah tentang Android kayak gitu. Dan ini kita tinggal pilih yang empty view activity aja, tinggal di next. Dan yang aku mention tadi masih sama di sini. Untuk name-nya bisa teman-teman custom ya. Misal di sini namanya My Application, kemudian di sini package name-nya mau pakai apa itu bebas, depends on you ya, mau custom se-custom apa itu bebas. Kemudian naruhnya di mana, ini aku coba taruh di Android Studio Project native. Kok masih dibangkit ya, maaf. Ini bahasanya bisa pilih dua, Java atau Kotlin, tapi aku di sini pakai Kotlin. Dan aku di sini minimum sedikitnya aku set di Nougat di API 24 karena yang lama-lama harusnya udah nggak ada lagi ya. Terus yang terakhir ini juga apa namanya, untuk Gradle-nya ini direkomendasinya pakai KTS yang udah Kotlin, cuman aku bakal nyentuhinnya pakai Gradle yang normal aja dulu yang sesuai slide-nya tadi. Tinggal di finish. Oke. Nah, ketika build teman-teman dari pertama gitu ya, itu pasti ada dua file yang langsung kelihatan, yaitu ada main-activity.kt di mana ini Kotlin ya teman-teman, yang bahasanya apa ya? Untuk mengatur semua logiknya itu ada di main.kt, dan juga ada yang .xml yang di sini masih loading karena masih apa namanya? Masih indexing ya kalau teman-teman lihat di bawah ini. Oke, kita tunggu sebentar. Sambil teman-teman kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan langsung di Q&A aja, berarti ya ada fitur Q&A-nya di sini kalau aku lihat. Oke, udah selesai indexingnya. Nah, kalau udah jadi kayak gini aku jelasin singkat dulu yang tadi sempet aku taruh di slide biar nggak cuman kayak wah cuma di slide aja nih, beda nih nanti tampilannya. Ini tampilan baru ya teman-teman ya. Atau aku rubah dulu ke tampilan yang lama deh biar kita relate ya dengan oke, apply UI. Nah, oke kita restart dulu sebentar. Nah, ini untuk tampilan yang lama masih sama, cuman yang di slide tadi pakai light mode, ini dark mode aja biar lebih enak aja sih kalau pakai dark mode. Oke, jadi akan terbentuk dua
file utama yaitu .kt dan .xml. Untuk .kt ini untuk tentang logiknya teman-teman belajarnya, dan yang terakhir adalah .xml untuk melayouting semuanya ada di sini. Kalau teman-teman lihat masih sama, ada atribut, ada palet. Di mana paletnya kalau di sini ya? Aku lumayan nggak familiar dengan oh ini ada palet, masih sama ya. Di sebelah kiri juga ada struktur direktori dari project itu sendiri, masih sama, masih ada manifest yang tadi, juga ada Java ya. Java isinya Kotlin-nya itu sendiri. Ada REST ya yang tadi dimention, jadi ada drawable untuk menyimpan gambar, ini contohnya. Kemudian ada layout untuk menyimpan file-file layoutingnya yang XML-nya dari activity atau fragment atau sebagainya, itu disimpan di layout seperti ini. Ini dia defaultnya langsung menggunakan constraint layout. Ada map ini yang aku mention tadi juga. Dia kan masih sama ya. Oke. Kalau sekarang lebih kelihatan ngezoom nggak ya, atau sama ya? Lebih ngezoom? Aku takutnya nggak kelihatannya sih tadi. Oke, di sini ada map map. Kalau teman-teman lihat map map ini sama kayak gambar sebenarnya, cuman dia mempunyai beberapa ukuran dari HDPI, MDPI, X, HDPI, dan yang lebih besar lagi HDPI dan sebagainya. Kalau kalian lihat ini ukurannya beda-beda. Dari yang mulai ngeblur, lumayan nggak ngeblur, lumayan gede, udah bagus, dan nggak ngebur sama sekali. Ini biasanya buat memastikan kalau gambarnya itu bisa sesuai dan optimize di setiap device atau di setiap ukuran layar device. Itu ditaruh di map biasanya untuk icon lah dan sebagainya yang emang krusial. Dan ada values di sini untuk menyimpan colors. Jadi misal teman-teman punya banyak colors dan pengen disamaratakan untuk memudahkan, ya bisa menggunakan ini kayak gitu. Misal red itu kodenya, coba kita ngasal dulu pakai 00 pakai warna hitam. Nah di sini tinggal diganti aja, diklik 2 kali, diganti ke red. Nah ini nanti red ini bisa kita pakai berkali-kali kayak gitu ya teman-teman. Oke, kemudian ada strings. String di sini untuk menyimpan aplikasi-aplikasi teman-teman semuanya, itu ada di sini. Bisa ditambahkan, misal menyimpan teks-teks seperti nama aplikasinya, deskripsi aplikasinya, atau hal-hal semuanya yang akan dipakai di layout itu sendiri, di views itu bisa di setup di sini. Bahkan best practice-nya itu kayak gini, misalnya hello world itu nggak boleh kita tulis langsung di sini. Kenapa? Karena ketika app-nya udah gede, kita akan bukain satu-satu filenya. Sedangkan kita tinggal bisa pakai cara kayak gini ya, ALT kalau di Windows, ALT enter, kemudian extract string resource dengan nama hello world dengan snake case, pastinya dia generate otomatisnya. Resource-nya adalah hello world dengan tanda seru. Kita klik OK, dan dia akan otomatis masuk ke strings.xml. Ini baru ya. Tadi aku nggak ngetik manual tapi tinggal ekstrak. Oke, kemudian ada themes juga di sini. Yang terakhir ada Gradle. Oke. Sebelum itu aku bakal balikin ini dulu ke normally. Nah, sebentar. Normal. Kita balikin normal. Oke. Sebelum itu cara untuk yang tadi sesuai slide ya, sesuai best practice yang diajarkan oleh Google, itu pastikan ketika udah create project kayak gini, udah mengetahui di mana posisi-posisinya tadi ya, untuk layouting lah, untuk desain dan sebagainya, untuk menggunakan tentang Android itu sendiri, pastikan kita running well dulu ya dengan project Hello World-nya. Jadi kita tinggal running aja, tinggal diklik yang atas tadi ya, tombol play itu running. Ini contohnya pakai emulator. Nah kalau teman-teman lihat ya, ini emulatornya aja udah ngabisin 9,5 giga. Jadi memang ngabisin resource banget gitu. Oke, ini aplikasi contoh kemarin aku coba. Oke, ini error. Jadi, 9,5 giga. Jadi memang ngabisin resource banget gitu. Oke, ini aplikasi contoh kemarin aku coba. Oke, ini error. Jadi, 9,5 giga. Jadi memang ngabisin resource banget gitu. Oke, ini aplikasi contoh kemarin aku coba. Oke, ini error. Jadi, 9,5 giga.
kita harus fixing dulu untuk menyelesaikan ini. Kalau kita baca definisi Android bla 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 letters, oke, kita selesaiin dulu. Oke, kita apply. Oke, kita again. Jadi ini contohnya kenapa kalau kita harus running dulu, karena kalau kita belum running well dengan project Hello World kita udah ngoding banyak, ternyata di running nggak bisa gitu. Jadi kita pastikan dulu running dari awal itu normal dulu, bisa jalan dulu. Yang paling penting dari situ dulu ya. Oke, sebentar, kok tiba-tiba nggak bisa nih. Oke, kita coba bikin project baru aja deh. Dari default nggak usah diedit dulu ya. Ntar aku bakal dijelasin juga deh. Harusnya biasanya langsung ke running sih kalau default. Tadi aku sempat ganti yang bagian Gradle sepertinya. Oke, kita running lagi langsung. Device, running device. Oke, kita baca dulu. Activity require library application that depends in on compile again. Oh, ini cuman masalah si library-nya. Kita coba running di yang project yang tadi. Sambil kita menghapus dulu. Oke, kita balikin lagi ke Gradle yang lama, JBR apply. Oke, kita reload lagi sync projectnya lagi. Oke, udah ada Q&A. Sambil kita tungguran ya, aku coba make sure dulu ini aman. Oke, kita run lagi. Recommended action, update this project to newest compile. Oke, newest compile SDK menggunakan minimal 34. Kemudian target 34. Sing now, sorry, nggak usah. Sing now, dan kita running lagi. Oke, kita run. Oke, ini kayaknya lumayan lama, download dulu. Aku sambil coba jawabin Q&A atau bisa nanti aja ya? Gimana? Kakak moderator? Boleh sekarang atau nanti ada sesinya sendiri di Q&A? Malah ketawa ini. Atau nanti aja deh, boleh deh. Karena Bisa udah nanti running. saja, Kak. Oh, boleh sekarang aja atau gimana? Bisa nanti aja, Kak. Oke, siap. Oke, ya udah. Kebetulan juga ini projectnya udah running well. Thank you ya tadi jawabannya. Jadi di sini example ya, udah running aplikasi Android singkatnya yaitu Hello World, dan aku bakal jelasin lagi tentang cara code simpelnya menggunakan Android Studio ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat tadi, aku cuman ngeganti masalah errornya kan di bagian sini ya, di bagian compile SDK-nya. Dia itu bilang kalau dengan Android sekarang ini yang baru, dia udah saranin untuk upgrade si compile SDK-nya, nggak cuma 33 tapi 34 atau yang paling baru lah intinya di situ. Kemudian yang tadi sesuai slide aku bakal jelasin juga yang kita Gradle lagi ya. Jelasin Gradle di sini itu yang paling penting. Jadi karena kalau teman-teman lihat itu biasanya pasti ada core, terus ada app compat, ada material untuk layout yang udah define dari material desainnya Google, sama ada constraint. Jadi kenapa ada constraint yang ini sebenarnya additional atau optional? Itu karena kalau di project yang baru
semua atau new project yang baru dibikin di Android yang baru, Android baru itu defaultnya menggunakan constraint layout, jadi otomatis ada juga. Dan teman-teman tinggal bisa ngatur di sini untuk minimalisasikan dan sebagainya. Ini juga yang tadi om mention, ini jarang dipakai, cuman beberapa kali tetap dipakai ya, ketika mungkin nambahin parcel label atau sebagainya. Kemudian aku coba contohin cara penggunaannya. Misal nih, kita ganti dulu ke linear ya, biar relate. Orientation kita pakai vertikal. Nah, ada dua cara sebenarnya membuat layout di Android itu sendiri. Yang pertama kita bytecode, kita ngetik aja karena udah terbiasa ngetik ya. Atau kita mungkin yang tadi palette ini ya. Cuman untuk aku sendiri pribadi prefer menggunakan bytecode. But it's okay, aku akan bakal jelasin dengan dua cara tadi. Tinggal nanti teman-teman nyamannya dari mana. Oke, di sini kita bakal coba kosongin dulu. Nah, kita pengennya kayak tadi ya, ada text view dan ada button kayak gitu misalnya. Tinggal kalian drag and drop aja ke sini. Nah, ini text view-nya udah masuk dan code-nya udah langsung ketambah. Terus bawahnya kita pengen nambahin button, tinggal drag and drop aja, buttonnya masuk dan code-nya juga udah otomatis ketambah. Ini udah termasuk dari ID-nya udah di-generate juga sama si UI-nya tadi yang udah drag and drop itu, udah dibikin desainnya. Kalau kita bikin manual dari code gini misalnya text view, itu biasanya cuman ada kayak gini aja, cuman width sama height-nya yang otomatis, tapi ID-nya belum ada. Jadi perlu nambahin sendiri untuk ID-nya. Ini terus ditutup sendiri. Untuk teman-teman yang masih belajar mungkin pakai drag and drop is okay. Ini adalah preferensi untuk belajar pakai drag and drop lebih memudahkan. Dan nanti kalau udah teman-teman mulai masuk lebih deep lagi bakal tahu kenapa nggak pakai drag and drop daripada pakai code kayak gitu. Jadi ini contoh pakai drag and drop dulu, terus button. Nah sayangnya kalau minusnya tadi yang drag and drop ketika kita iseng ID-nya dia nggak sesuai ya. Harusnya karena masih baru yang tadi udah bener pakai text view aja, ini malah ada increment numbernya, ada text view 2, ada button 2, button 2 gitu. Padahal button 1 ada cukup gitu. Oke, jadi seperti itu. Ini contohnya. Kita coba taruh gravity-nya di tengah biar enak ngelihatnya. Center. Kemudian kalau kita mau custom lagi, misalnya teksnya kurang gede nih, kita atur aja text size-nya. Size menjadi 16 SP ya. Ingat ya kalau text view satuannya SP. Kurang gede ya Mas Yan ya. Kita ganti ke 24 deh misalnya. 24. Kemudian kita pengennya ada di tengah nih si teksnya. Ganti aja pakai text alignment. Enter. Nah, udah di tengah. Oke. Kemudian kita apalagi pengen teksnya bold. Kita tinggal pakai menggunakan text style. Bisa pilih bold, italic atau normal. Yang normal ini yang sekarang ini kita ganti ke bold misalnya. Oke, seperti ini. Ini kita hapus. Yang abu-abu ini udah nggak dipakai ya, hapus aja. Kemudian untuk di button kita pengen lebih custom lagi nih. Kayak simpelnya ini kan terlalu mepet ya. Kita pengen nambahin margin di atasnya, tinggal aja kasih margin top. Margin top semua yang berhubungan dengan view ingat tadi ya, itu pakai DP kecuali si text size-nya si text view pakai SP. Kita kasih 24 DP kayak gitu misalnya. Terus kanan kirinya terlalu mepet nih sama layar, kasih aja margin start atau end. Margin start itu kayak margin left, margin end itu kayak margin right. Masih ada di sini, cuman direkomendasikan pakai yang start sama end kayak gitu. Atau karena kita pengen kanan kirinya langsung dikasih margin, kita bisa juga pakai margin horizontal. Jadi kanan kiri auto ikut. Kita kasih 24 juga nih. Nah, kayak gini misalnya. Kemudian teksnya kita pengen ganti pakai klik me. Yang kayak tadi ya. Nah, seperti ini. Dan jangan lupa untuk di ekstrak ya. Ini sebenarnya kalau teman-teman lihat ada kuning-kuning ini apa sih? Kuning ini warning sebenarnya. Oke, kayak ini misalnya.
hardcode string solve use add string resource, makanya diarahin buat ekstrak resource-nya ke strings.ml tadi. Misalnya untuk kita ganti ke hello world. Oke, kayak gini ya. Tinggal di alt enter, extraction resource, kemudian di oke aja. Ini juga sama, extraction resource, oke. Sebelum kita next, kita running lagi buat mastiin di emulator apakah sesuai apa enggak. Oke, nah udah sesuai ya. Cuman kita belum bisa ngeklik apapun itu. Hello world-nya masih nggak ngapa-ngapain. Belum bisa dicek apapun itu ya teman-teman ya. Dan kita tinggal langsung ke arah yang Kotlin-nya. Oke. Jadi di sini udah ada main activity-nya, kita bisa code di bagian ini. Nah, ada contohnya. Nah, kita mau bikin dulu nih di sini untuk buttonnya. Kita panggil val button. Val dan var kemarin udah dijelasin, mungkin itu ada variabel yang val itu nggak bisa diganti atau udah final. Yang var itu masih bisa diganti. Biasanya untuk kebutuhan kebutuhan variabel yang masih bisa diolah lagi. Jadi simpelnya itu tinggal bikin variabel baru val button namanya. Kalau teman-teman tahu ya, kelihatan di ide saya ini ada kayak kayak rekomendasi rekomendasi code. Bentar aku coba view-nya pakai presenter. Oke. Oke, lebih kelihatan ya. Jadi di sini itu kalau teman-teman lihat ada kayak disarankan udah pakai ini aku pakai plugin. Kalau teman-teman udah sering dengar itu namanya GitHub Copilot ya. Itu juga bisa daftar. Harusnya teman-teman pakai email kampus kan ya, itu bisa play aja ke GitHub-nya biar dapat banyak em, banyak apa bahasanya ya, bilang lagi kata-katanya. Ini banyak mendapatkan banyak opportunity ya di situ, karena bisa dapat GitHub Copilot lah aksesnya, bisa dapat free dapat badges pro di GitHub-nya dan sebagainya. Itu banyak banget. Dari pelajar ke GitHub Student pakai email kampus, pastinya teman-teman punya ya. Nah, jadi di sini file button, terus kemudian find view by ID. Oke, kayak gini. Terus jangan lupa dimasukin tipenya itu button ya. Di apply aja yang ini Android widget, dan juga ID-nya. ID-nya tadi kan namanya button. Nah, kayak gini. Kemudian tinggal teman-teman atur dengan cara ngecek callback-nya tadi. Misal button dot set on click listener, langsung pakai yang bawah aja karena lebih simpel. Pakai yang langsung huruf berawal seperti ini. Teman-teman tinggal ngatur di bagian button set on click-nya. Ini tadi kan kalau contohnya adalah do something kayak gini ya, ini adalah komen, jadi yang pakai slash slash 2 ini adalah komen. Teman-teman tinggal isi. Jadi aku coba balik lagi ke exit presenter mode gini misalnya. Jadi ketika teman-teman cuman gini aja udah bikin pengecekan atau memanggil si trigger kliknya tapi belum ada kondisi apa-apa, itu nggak akan ngefek ya teman-teman. Jadi diklik dia nggak kemana-mana. Kita harus nge-define dulu apa yang akan kita rubah kayak gitu misalnya. Misal kita pengen ngerubah si tag view text-nya ya. Jadi kita rubah dulu tag view sama dengan pakai find view by ID dulu. Itu tadi kan tipenya tag view, dan juga pakai r.id. Namanya tadi kan ID-nya tag view, jadi harus sama tag view. Nah kayak gini, kita pengennya ketika diklik text view ini akan berubah tampilan. Misal ketika diklik akan menjadi apa nih pengen, hello Android Study Jam 2023. Kita run.
Jadi ini simple thingsnya. Ketika diklik kita berharap ya, ketika diklik akan merubah tag view teksnya menjadi Hello Android Study Jam 2023. Dengan tag view yang tadi ini variabel yang kita ngambil dari ID yang ada di layout kita, yang ada di activity main, itu ngambil ID tag view. Sebenarnya ini juga bisa diklik ya teman-teman. Dengan cara kontrol klik dengan kursornya diarahin. Contohnya kayak gini, button kita arahin ke sini, dia otomatis nge-reference ke button yang ada di XML-nya. Sama pun yang ini juga sama yang ada biru-birunya ini. Sebenarnya semua bisa diklik sih ya gitu. Misal ini tag view ngarah kemana? Ke atasnya kayak gitu. Jadi ketika kita klik harusnya udah ganti ya. Kita coba 1, 2, 3. Oke, sudah berhasil. Sebenarnya sesimpel itu untuk kita belajar mulai dari awal. Kalau kemarin masih bahas tentang Kotlin fundamentalnya, tentang bahasa Kotlinnya, bahas file, var, tipe data. Di sini aku lebih jelasin untuk gimana caranya ngebikin aplikasi dari scratch, belajar apa sih Android Studio itu, cara runningnya, cara layouting, dan apa sih minactivity.kt, yang .kt ini apa, yang .xn ini apa, yang .gradle ini apa. Itu aku mention yang di sini. Mungkin itu aja sih harusnya dari aku untuk materi pada pagi hari ini. Emang sengaja nggak terlalu heavy ya, santai aja. Biar teman-teman bisa tahu dulu gimana cara di development aplikasi dari awal dulu, running dulu yang penting. Baru nanti teman-teman bisa mulai explore lebih ke depannya dengan cara mungkin mau nambahin list, nambahin other button, other layout, custom UI dan sebagainya. Itu bisa belajar lebih dalam lagi. Jadi memang karena kemarin di announce untuk introduction dan perkenalan agar teman-teman ke encourage. Jadi sampai sini untuk materinya. Itu aja dari aku coba kembali lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Haidar. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand atau chat lewat kolom chat. Untuk ini saya membuka 3 pertanyaan. Oke, as anything ya sebenarnya aku coba mention lagi untuk pertanyaan bebas apapun itu bisa mungkin tentang development Android atau tips trik aja sesingkat sesimpel kayak cara running yang benar, cara jadi Android developer atau gimana itu bisa discuss aja, kita bisa sharing ya, nggak melulu tentang materi ya. Oke, izin tanya Mas. Saya Fitra Dana Putrawan Triana. Eh, eh, Oke, silakan. saya mau mengajukan mungkin pertanyaan saja yang mungkin baru terlintas dari pikiran. Kenapa untuk buat
Android dengan Kotlin ini kayaknya pakai bahasa Java juga ya, Mas? Iya, Kenapa nggak Kotlin saja gitu? Kenapa kok iya benar. ada Java juga? Oke, Terus boleh itu, lanjut lagi? oh boleh boleh, nanti disimpulkan lagi. Pertanyaan Oke. kedua itu untuk package name atau ID file itu kenapa kok eh memang harus ada com di awalnya gitu? Hmm. Kalau langsung nggak pakai com itu apakah bisa gitu? Terima kasih. Oke. Oke, aku coba jawab satu persatu ya teman-teman. Dari bentar kok suaraku masih clear kan ya sekarang ya? Aman Sudah ya? masih clear, Oke, aman. thank you. Oke, aku coba jawab yang pertama. Untuk Java dan Kotlin ya berarti tadi kenapa kok sebenarnya ada harusnya pakai Java atau Kotlin sendiri atau enggak? Sebenarnya pertama aku mungkin ceritain historinya dulu. Di Android development awalnya pakai Java ya, kalau yang udah pakai Android Studio atau dulu pakai Eclipse itu masih pakai Java. Kemudian setelah berkembangnya waktu di Java itu banyak memang masalah yang error-errornya ketika build Android apps itu banyak yang susah ditebak kayak null point reception, array out of bound dan sebagainya, itu banyak banget masalah di Java. Dan setelah itu mulai tahun 2000, aku lupa, 10 itu mulai di init atau 2011 itu mulai di init, dan 2016 kalau salah waktu I/O ya, itu di announce bahwa Kotlin itu udah rilis sebagai udah resmi menjadi bahasa dari Android Android development. Jadi kalau setelah mulai di-clearkan itu mulai ada pilihannya di Android Studio bisa pakai Java atau Kotlin. Nah, pertanyaan yang tadi, apakah bisa sih sebenarnya aplikasi Android itu digabungkan dengan Java, misal pengen Java dan Kotlin ya? Itu bisa banget. Kenapa? Masih bisa karena itu menjembatani untuk aplikasi-aplikasi lama yang masih menggunakan Java itu bisa mulai beralih pelan-pelan menjadi Kotlin. Jadi ada banyak pilihan. Kalau mau build pakai Java dulu boleh, atau kalau mau yang udah punya aplikasi lama Java pengen di update ke Kotlin itu bisa dikit-dikit, update-nya bisa mungkin dari activity satu dulu, dua dulu, kayak gitu. Itu bisa satu-satu, kecil-kecil aja nggak apa-apa. Kemudian kalau pengen langsung Kotlin karena udah dari awal itu juga bisa pakai langsung Kotlin aja. Itu untuk jawaban nomor satu. Untuk jawaban nomor dua, untuk di package ID, kenapa kok tulisannya harus pakai com? Sebenarnya nggak nggak wajib pakai com. Teman-teman bisa update apapun itu bebas. Yang penting biasanya pakai dua ya. Biasanya kayak aku udah beberapa kali cek juga. Itu nggak semuanya juga pakai com. Itu cuman lebih ke contoh dari example-nya aja. Example si Android Studio-nya. Bisa juga teman-teman pakai yang lain, misal pakai id apa itu bla bla bla, bebas. Yang penting adalah package ID-nya ketika mau diupload di Play Store itu nggak ada yang sama dengan package ID atau aplikasi yang udah rilis di Play Store gitu sih. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, dari moderator ada lagi? I see. I see. Terus sih Kak, mau tanya, untuk kelebihan dan kekurangan Android Studio itu apa aja ya? Apakah masih worth it digunakan untuk era saat ini kan? Udah ada pengembang-pengembang aplikasi lainnya gitu.
Oke, aku nangkap poinnya sih sebenarnya kayak mungkin teman-teman tahu ada Flutter ada sebagainya banyak gitu ya. Apakah masih worth it atau enggak itu sebenarnya tergantung dari perusahaan yang akan teman-teman apply nanti untuk ke depannya. Tapi untuk pembelajaran itu masih worth it banget ya. Kenapa worth it? Karena aku bilang Android itu usernya banyak banget di Indonesia khususnya atau di dia juga banyak banget daripada yang platform sebelah. Um, sorry. Jadi worth it untuk dipelajari karena usernya masih banyak. Belajar untuk fundamental juga bagus. Jadi teman-teman misal udah belajar Android Studio atau pakai Kotlin ya, Android development pakai Kotlin, pakai native, terus udah tahu framework yang lain misal Flutter dan sebagainya, itu nanti bisa switch aja ketika fundamental udah kuat. Jadi saran aku belajar aja. Yang penting teman-teman bisa tahu minimum minimum tahu lah cara running seperti apa, cara prosesnya seperti apa gitu-gitu sih. Karena ketika udah tahu fundamentalnya, ketika nyebrang itu udah gampang sih kalau pindah-pindah platform. Gitu. Oke, Mas, terima kasih Mas Oke, jawabannya. sama-sama. Kak Haidar ingin bertanya, menurut Kak Haidar, apa kelebihan dan kekurangan menggunakan bahasa Kotlin dibandingkan bahasa Dart? Dan menurut Mas Haidar, di era saat ini lebih unggul menggunakan bahasa Kotlin atau bahasa Dart? Oke. Em, ini sebenarnya bukan pertanyaan ini ya. Nggak ada yang sama-sama unggul. Itu semua tergantung dari penggunaannya. Jadi harusnya compare-nya bukan Kotlin sama Dart karena itu beda framework. Kotlin di Android native, Dart itu di Flutter. Jadi memang beda. Mungkin kalau compare-nya antara Java dan Kotlin itu masih satu apa ya, masih apple to apple gitu. Maksudnya sama-sama di Android native ya. Itu pasti unggul Kotlin. Tapi kalau Kotlin sama Dart itu dua hal yang berbeda karena kita nggak bisa pakai Dart di Android native dan sebaliknya. Tapi kalau Kotlin masih bisa di code di bagian di Android di Flutter-nya yang bagian di inside native native project-nya itu masih bisa. Jadi nggak ada yang unggul, itu beda framework kayak gitu sih. Nggak bisa menjawab itu karena memang bukan apple to apple gitu. Baik, terima kasih Mas Haidar. Oke, sama-sama. Untuk teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Kayaknya di Q&A itu ada di satu. Kak, ini ada ya pertanyaan. Izin tanya untuk layout, kenapa ada 3 jenis ya tadi? Frame layout, line layout, dan constant layout. Apakah dengan pembagian 3 layout itu mempengaruhi ke forma atau kebutuhan aplikasi? Oke, sebenarnya untuk pembagiannya itu ada banyak ya teman-teman ya. Kalau untuk beberapa layout, ada frame layout, ada linear layout, ada juga relatif layout ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah constraint layout. Apakah dengan pembagian 3 layout ini atau beberapa layout tadi itu mempengaruhi performa setiap kebutuhan aplikasi? Jadi untuk simpelnya, ketika aplikasinya itu masih cuman UI-nya nggak aneh-aneh, yang tampilannya biasa,
itu menggunakan frame layout, linear layout itu masih oke, atau layout layout masih oke, karena nggak sampai mempunyai banyak child atau banyak turunan view-nya. Dari view group tadi ada mungkin tag view sampai ada di bawahnya lagi di dalam linear layout, ada linear layout dan lagi-lagi itu yang mempengaruhi performa. Jadi ada batas maksimalnya, jangan sampai lebih banyak, karena itu mempengaruhi masalah rendering UI-nya ke dalam aplikasi. Dan tipsnya atau sarannya untuk sekarang ini, teman-teman diharapkan untuk belajar aja constraint layout, karena itu udah yang paling terbaru dan yang paling customable. Teman-teman bisa custom banget dengan constraint layout, dan juga performanya udah dijamin dan udah direkomendasikan oleh Google itu sendiri. Makanya kenapa ketika kita build aplikasi mulai dari awal, create new project itu biasanya langsung di default UI-nya itu menggunakan atau layout-nya menggunakan constraint layout. Itu sih jawaban aku yang untuk pertanyaan ini. Oke, terima kasih Mas Haidar. Ini ada satu pertanyaan lagi. Jika kita memasang SDK yang tinggi dibanding dengan memasang minimal SDK yang rendah, apakah bisa mempega- mempengaruhi performa aplikasinya, Kak? Jika kita memasang minimal yang tinggi dibanding dengan misalnya, gini sih, simpelnya adalah bukan untuk performa mungkin ya. Nah, ini bukan masalah performa, tapi lebih ke masalah teman-teman define aplikasinya. Ketika teman-teman memasang minimal aplikasinya di Oreo misalnya, jadi aplikasinya tuh nanti dari Play Store sendiri juga udah dikasih warning gitu, aplikasi ini nggak bisa diinstal gitu di bawahnya, karena mungkin ketika diinstal di bawahnya banyak bug dan sebagainya. Gitu sih, bukan ke performa, tapi kita harus kayak memberikan batas minimum untuk aplikasi ini bisa diinstal di OS mana kayak gitu. Baik, untuk sesi tanya jawab saya tutup. Baik, teman-teman, sebelum saya menutup acara pada siang hari ini, saya boleh minta tolong teman-teman untuk on cam karena akan ada sesi dokumentasi. Teman-teman bisa on cam. Ayo teman-teman bisa on cam. Apakah sudah siap? Satu, dua, tiga. Ganti gaya. Satu, dua, tiga. Satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Oke teman-teman, kita sudah di akhir acara. Saya, Syifa Naimah Muhayyaro, pamit undur diri.
Saya mewakili teman-teman yang bertugas meminta maaf apabila ada kesalahan selama acara berjalan. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. See you and next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa untuk presensi ya. Dimohon untuk Gimana? peserta jangan meninggalkan room dulu. Gimana? Nanti akan dikirim lewat chat Zoom. Teman-teman bisa presensi terlebih dahulu ya sebelum meninggalkan room. Nemu koe pasati ambyar-ambyare pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane tekamu dadi tombo ngobati ati sing lara muga ikhlas nampa tekan besok nganti turu kowe sing paling ngerti marang kahanane